Oke, kita lanjutkan lagi adik-adik ya. Kita ke nomor 82 sekarang. Andai Soo Joong Ki, suatu aktor film Space Sweepers tampil di Mars, sudut elongasi maksimum bumi yang teramati olehnya adalah sudut elongasi maksimum bumi yang teramati olehnya. Diberikan jarak Mars matahari 1,524 AU dan jarak bumi matahari 1 AU. Sudut elongasi maksimum coba. Ini kira-kira bagaimanakah caranya? Kita suruh ngitung sudut berarti ya. Suruh ngitung sudut. Kira-kira gimana caranya nih untuk menghitung sudut ya? Coba, ini sudut elongasi maksimum. Coba kita lihat dulu, apa itu sudut elongasi ya? Sudut elongasi adalah, ya masalah nih, ini sudut, jarak sudut antara matahari dan sebuah planet atau bulan yang diukur oleh penguat dari bumi. Jadi sebenarnya kalau misalkan eh, kita bicara elongasi di sini ya, ini ya bisa dikatakan sudut kan gini, si planet itu kan dia eh, bisa dikatakan kan berputar ya mengelilingi bumi ya dan mengelilingi matahari ya. Nah, kemudian ketika dia bergerak itu kita dia akan mengalami elongasi yang terbesar dan elongasi yang terbesar itu atau maksimal itu dia mencapai jarak yang terjauh. Elongasi itu gini, elongasi. Nah, kayak gini nih. Sudut elongasi. Nah, kayak gini. Nah, mana tadi? Elongasi. Ini ada gambarnya tadi. Oh, ini. Elongasi ya di sini ya. Ini posisi dari matahari. Ini bumi, ini bulan, terus ini planet dalam ya. Misalkan seperti Merkurius atau Venus gitu ya. Maka di sini ketika planet dalam, misalkan ya, di sini posisinya, ini matahari, di planet dalam, ini kita bumi di sini, ini dia mengalami konjungsi superior. Jadi di sini konjungsi superior. Segaris antara planet, matahari dengan bumi. Di sini kalau planet, matahari, dan bumi, itu planet dalam konjungsi superior. Kalau matahari, planet, kemudian baru bumi, planet di tengah-tengah, itu konjungsi inferior. Terus ketika planet luar ya, planet luar, seperti misalnya Mars, Jupiter, ketika Marsnya di sini atau Jupiter di sini, jadi konfigurasinya planet, matahari, bumi, dia mengalami konjungsi juga. Tapi ketika planet di sini, jadi sekarang konfigurasinya matahari, bumi, planet, buminya di tengah-tengah, maka si planet sedang oposisi namanya. Gitu ya. Nah, kalau mereka oposisi, konjungsi, segaris lurus. Nah, kalau elongasi, dia ini ya, apa namanya?
Ini elongasi barat, ini elongasi timur. Jadi titik di mana si matahari, kemudian bumi, dan planet itu membentuk sudut yang terbesar. Itulah elongasi. Sudutnya sudut lancip. Itu elongasi. Oke, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang mereka rumus menghitung sudut elongasi maksimum. Karena ada ini ya, ada namanya sudut elongasi yang maksimum. Ada elongasi timur, elongasi barat ya, elongasi timur, elongasi barat, dan sebagainya. Nah ini ya, ada elongasi timur, elongasi barat gitu ya. Ada elongasi maksimum. Nah untuk mencarinya, ada persamaan ya untuk mencari elongasi yang maksimum. Ini persamaan untuk mencari sudut elongasi maksimum atau Emax, pangkat inferior. Oh oke. Coba ini planet inferior. Coba kalau kita mencari rumus menghitung sudut elongasi maksimum ya, planet luar ya. Nah, ini kalau misalkan rumus uh, elongasi yang biasa ya, R matahari planet, R bumi planet. Ini sudut elongasi tertentu ya. Nah, sebenarnya kalau di luar, planet luar, sudut elongasi terbesar itu bisa mencapai 180 derajat. Bisa mencapai 180 derajat. Kalau kita mau gambarkan ya, kita mau gambarkan, saya gambarkan dulu matahari, saya gambarkan bumi, saya gambarkan planet luar seperti Mars ya. Saya gambarkan lintasannya. Ini lintasannya bumi, ini lintasannya Mars. Maaf kurang rapi ya. Tapi kalau misalkan kita bandingkan ya, misalkan antara Marsnya di sini, misalkan di sini, dengan di sini, dengan Mars di sini, dengan di sini gitu ya, pasti berbeda ya. Misal Marsnya kita cek sudut-sudutnya ya. Kalau Mars yang di sini ya, ini sudutnya segini. Kalau di posisi A. Sekarang kalau misalkan di posisi B ya, maka sudutnya segini, lebih besar ya. Kalau di posisi, misalkan posisi C di sini, maka sudutnya ini ya, segini. Kalau di posisi D gini, kan segini sudutnya. Nah, nah kalau sekarang di posisi, nah sekarang posisi ini, posisi misalkan ya, kan ini satu, 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 ini kan udah, berarti 180. Itu posisi merupakan elongasi yang terbesar ya, dari planet luar. Aslinya seperti itu.
Nah, cuma di sini kita diminta mencari tahu, setelah ngasih, dikasih tahu jarak Mars matahari dan jarak bumi matahari. Mars matahari dan bumi matahari. Yuk. Nah, kita bisa coba pakai ini ya. Mars matahari dan bumi matahari. Sorry. Mars matahari dan Mars matahari itu 1,524 AU. Mars matahari. Kemudian ini kita harus tahu bumi planet ya, bumi planet. Kita harus tahu jarak dari Mars ke bumi ya. Oh, pakai ini aja sih. Bisa juga pakai ini ya. Udah pakai ini aja, max ini aja. Eh, sin dari jarak planet ke matahari. Mars matahari kan ada ya, dan jarak bumi ke matahari. Ya udah, berarti tinggal gitu aja ya rumusnya ya. Untuk nomor yang 82 ini, jarak Mars ke matahari itu 1,524 AU. Jarak bumi matahari 1 AU. Ini dalam satuan SA ya. Itu harus kita cari sinnya. Berarti sekarang ke 82 ya. Ini 82. Berarti sin kalau ngasih ya. Berarti jarak ini R Mars ke Sun dengan jarak dari Earth ke matahari. Tadi dari matahari ke Mars 1,524, satuan astronomi, bumi matahari 1 SA. Ini sin E. Maka sin E-nya sama dengan 1,524. Maka berapa derajat? Sin berapa? Sin berapa ya? Coba saya coba sin. Saya coba-coba pakai ini ya. Saya coba pakai. Saya coba pakai pilihan jawaban aja ya. Pilihan jawaban. Gimana kalau misalkan sin berapa yang 1,524 ya? Coba sin 89,9. Sin 89,9. Itu, bentar, sin 89,9 itu 0,93. 0,93. Jauh ya. Coba 91,9. Minus 0,71. Coba sin 37,9. 0,199. Coba sin 102,2. 0,99. Coba sin 108,5. 0,993. Ya, yang mungkin terjauh ya yang ini sih. 80. Yang mungkin ya. Cuma nggak tepat ya. Yang mencapai angka 101,524 itu, bentar saya coba ya. Saya coba kalau sin 150. Live lagi karena jaringan. Kalau sudah off cam dari tadi, mohon maaf. Saya lanjutkan ya. Ini tadi kita cari sin manakah yang paling mendekati ya. 1,524 nggak ada sih yang mendekati banget. Yang mendekati, yang lumayan mendekati itu sin kalau 108 itu 0,92. 0,92. 68. Kalau sin 102, 0,994. Saya lebih pilih 0, sin 102 ya. Elongasi maksimalnya di 102.
0,2. Ini menurut saya paling maksimal sih nilainya. Kalau yang lain itu masih belum maksimal sih. Masih belum maksimal untuk nilainya. Jadi kalau 102,2 itu nilainya paling paling tinggi lah ya, paling mendekati angka ini ya. Jadi yang mendekati ya ini kita bisa pilih yang mendekati banget yaitu sin sudutnya sudut yang 102,2 derajat. Tapi silakan nanti adik-adik cari ya, kira-kira berapa sudutnya yang paling pas dengan angka ini ya. Oke ya, D ya, 82D itu pilihannya. Oke, lanjut kita ke 83 sekarang. Dalam film Moonfall diceritakan bahwa orbit bulan semakin dekat ke bumi dari waktu ke waktu, sehingga jarak bumi bulan jadi sepertiga kali nilai dari saat ini. Jika catatan permukaan tinggi pasang surut air laut maksimal pada satu pantai saat ini adalah 2,2 meter, berapa tinggi pasang surut air laut maksimum saat itu? Asumsikan faktor gaya pasang surut di matahari diabaikan. Nah, kita ke pasang dan surut ya. Pasang dan surut. Oke. Ya, kita ke pasang dan surut di sini. Coba. Kemarin sempat kita bahas ya terkait dengan konsep pasang dan konsep surut ya. Jadi ada gaya pasang surut yang terjadi di permukaan sebuah planet ya, di jarak yang lurus dan jarak yang tegak lurus gitu ya. Terus di situ orbit bulan semakin mendekati bumi dari waktu ke waktu. Sehingga jarak bumi bulan jadi sepertiga kali dari nilai saat itu. Coba ini kalau misalkan jika pengukuran tinggi pasang air laut maksimum maksimum itu 2,2 meter. Maka berapa tinggi pasang air laut pada saat itu? Kalau misalkan bumi bulan lebih dekat ya. Oke, jadi gini. Coba kita buka lagi slide kemarin ya. Bentar, saya buka slide yang kemarin untuk pasang surut. Sebentar. Ini yang kemarin ya. Kayak pasang surut. Di sini, ya kayak di titik A, di titik B ya. Di A aksen di sini. Ini untuk di titik A ya. Di titik A di sini. Kemudian di titik A aksen juga sama. Di titik B setengah kali. Nah sekarang bayangkan kalau misalnya sekarang di titik A ya. Bayangkan kan kita bulan ya. Ini kita bulan nih. Bulan di bumi ya. Ini kan begini ya. Begini. Nah ceritanya kalau bulan itu dijauhkan se, dijauhkan di
diperdekat ya, penghiburan lebih dekat sepertiga. Jadi kalau kondisi awal itu kan F sebenarnya kan 2G besar mm per R pangkat 3 kali R. Di sini R besar adalah radiusnya bumi, ya, radius bumi. R pangkat 3 adalah jarak jarak dari dua benda ini. Jadi kita ke papan tulis sekarang, coba untuk nomor 83 ya. 83. Jika kondisi awal atau katakanlah F1 ya, kondisi awal, berarti 2G yang besar M kecil kali R ya, per R pangkat 3 kuadrat. Kalau kondisi setelah didekatkan ya, setelah jarak antara bumi bulan makin dekat, F2 sama ya, 2G M besar M kecil R besar per R pangkat 3. Ini R1, ini R2 ya. Nah, kan kita tahu ya bahwa sekarang kan bumi bulan kan sekarang diperdekat sepertiga kali. Sepertiga kali. Berarti jarak antara bumi bulan jadi lebih dekat eh, sepertiga kali. Didekatkan 3 kali ya. Didekatkan 3 kali. Berarti gimana? Berarti nanti R2 itu sepertiga ya dari R1 ya. Oke, coba kita bandingkan sekarang. Tadi bayangkan eh, ketinggian ya, ketinggian pasang maksimal itu awal itu 2,2 meter. 2,2 meter. Jadi bayangkan ini force awal itu pasatnya bisa sampai 2,2 meter. Ini menggambarkan force-nya. Nah, sekarang saya bandingkan antara kondisi awal dengan kondisi akhir ya. 2G besar, M besar, M kecil, R per R1 pangkat 3 dibagi dengan 2G besar, M besar, M kecil, R besar per R2 pangkat 3. Nah, ini tiba-tiba ya, nggak tahu kenapa isinya parah banget. Parah banget sinyalnya. Oh, dan yang tadi nggak ketulis lagi. Ya udah, yang tadi malah kehapus. Nggak kesimpan, udah saya tulis lagi ya. Jadi tadi apa, awal ya, kondisi awal F1, 2G, M besar M kecil, R per R1 pangkat 3. Kondisi akhir setelah didekatkan F2, 2G besar M besar M kecil kali R per R2 pangkat 3. Terus tadi jarak bumi bulan didekatkan ya. Di R2 lebih dekat ya, di sepertiga R1. Dan awal, tinggi maksudnya itu menggambarkan force-nya itu 2,2 meter. Nah, sekarang kita bandingkan ya, bandingkan F1 dengan F2. 2G M besar M kecil R per R1 pangkat 3 dibagi dengan 2G M M R per R2 pangkat 3.
Terus ini bisa saya tuliskan F1 per F2 sama dengan 2G MMR per R1 pangkat 3 dikali ya R2 pangkat 3 per 2G yang besar M kecil R. 2G coret, massa bumi, massa bulan juga tetap, radius bumi juga tetap ya, tidak berubah sama sekali. Yang berubah cuma jaraknya. Maka nanti F1 dan F2 itu akan sama dengan, aduh, sebentar, akan sama dengan R2 pangkat 3 per R1 pangkat 3. R1, R2 kan tadi kan sepertiga ya. F1 tadi 2,2 meter ya. F2 yang mau kita cari, so R2 kan sepertiga dari R1, ini pangkat 3, ini R1 pangkat 3. Berarti 2,2 per F2 sama dengan sepertiga pangkat 3. 3 pangkat 3 kan 9 ya, berarti 1/9 R1 pangkat 3. Dibagi R1 pangkat 3. Coret. Coret. Terus berarti sekarang 2,2 per F2 sama dengan 1/9. Waduh, sebentar. Oke, 9. Terus berarti F2 sama dengan 2,2 kali 9 bagi 1. 2,2 kali 9 sekarang. 9,8. Maka harusnya sekarang pasangnya maksimalnya 19,8 meter meningkatnya. Karena jarak bumi bulan makin dekat. Hmm, oke, yang paling mendekati ya, nggak ada jawaban yang paling pas ya. Yang paling mendekati 19,8 ya. Coba di sini, ya itu udah benar ya, 1/9 udah benar. Ya udah benar kok, udah benar kenaikannya jadi 9 kalinya ya, udah sesuai. Berarti yang paling mendekati 19,8 ya. Yang paling mendekati ya berarti coba kita cek jaraknya yang paling mendekati. Paling ya antara C ya. Antara C sih, antara C ini. Yang paling mendekati. Tapi kira gitu ya caranya ya untuk nomor 83 ya. Seperti itu untuk caranya. Oke, itu 83. Ya lanjut kita sekarang ke 84 ya. Coba dibaca dan dicek kira-kira bagaimanakah jawabannya.
Mohon maaf, ini tadi saya ada yang kesalahan, ada kesalahan. Eh di nomor berikut, di nomor sebelumnya ya. Ini tadi 3 pangkat 3. Tadi saya pikir 9 ya, salah ya. 3 kali 3 kali 3, 27 ya. Ini maaf, saya salah nih di sini. Jadi harusnya ada jawabannya nih. Ada jawabannya. 27 ya. Ya kan, 3 kali 3 kali 3 kan. 3 pangkat 3 kan, 27 kan. Berarti nanti 1/27. Berarti 2,2 kali 27. Nah, 2,2 kali 27. 59,4. 59,4. Nah, ada jawabannya ya. Ada ya. Yang E ya. 83 E jawabannya. Pas ya. Saya yang salah ngitung. Nah, gitu ya. Adik-adik ya. Saya revisi yang nomor 83 ini. Ntar saya akan save dan akan saya kirimkan eh, apa file ini ya untuk nanti jadi coret-coretan. Oke ya, gitu ya. 84. Kayak ini gimana nih 84 nih? 84 kira-kira gimana nih caranya 84? Andaikan cari-cari dari suatu eksomon bulan luar ya, Solo sekitar 5 kali lebih kecil dari jadi eksoplanet Sura. Albedo rata-rata sekian, Andai di masa depan terdapat satu wahana pengorbit namanya Photo Indonesian Bumandala Reconnaissance Orbiter (VIBRO) mengambil foto sistem Sura Solo. Berapa kali Solo lebih terang dari Sura dalam foto VIBRO-nya? Ini eksoplanet dan eksomon ya. Coba. Ini ngomongin tentang berapa kali Solo lebih terang ya. Lebih terang dari Sura. Oke. Oke, mungkin adik-adik tahu eh, konsep luminositas ya. Konsep luminositas sebenarnya kita ke sini adik-adik ke Pantulis bentar ke nomor 84 ya. 84. Nah, dari soal diketahui di situ ada kan jari-jari sebuah eksomon Solo sekitar 5 kali lebih kecil dari jari-jari eksoplanet Sora. Jari-jari Solo lebih kecil 5 kali. Saya bisa tuliskan gini ya. Diketahui jari-jari ya, jari-jari R-nya Solo dan Sora ya. Jadi saya pakai kata Solo ya, Solo jari-jari lebih kecil 5 kali. Berarti seperlima ya, jari-jari Sura. Itu kan? Terus diketahui lagi albedo rata-rata Solo dan Sula itu 0,1 dan 0,2 albedo. Albedo Solo dan Sula.
Sulu 0,1, albedo Sura 0,2. Kalau albedo udah tahu ya adik-adik ya, seperti apa albedo? Albedo merupakan perbandingan ya antara radiasi atau sinar atau cahaya yang datang dengan yang dipantulkan. Sebentar ini masih berpikir. Albedo. Ukuran persentase sinar matahari yang dipantulkan oleh suatu permukaan. Besar menggambarkan perbandingan antara sinar matahari yang tiba di permukaan bumi dan yang dipantulkan kembali ke angkasa. Iya, ini konstanta pemantulan sinar matahari oleh suatu permukaan. Semakin tinggi albedo, makin banyak yang dipantulkan. Gitu ya. Itu albedo. Nah, konsepnya nanti, adik-adik kita kan diminta buat mencari tahu berapa kali Solo lebih terang dari Sura dalam foto. Nah, ini kalau kita bicara terang, itu konsepnya kecerlangan. Kecerlangan. Kecerlangan itu merupakan ini ya, merupakan perbandingan antara luas permukaan sama albedo. Sorry, bukan perbandingan. Merupakan hasil kali ya antara luas permukaan dengan albedo. Jadi saya anggap gini, saya bandingkan antara dua dua ini ya. Saya bandingkan antara kecerlangan 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 sulu dengan kecerlangan sura itu ya. Itu berarti luas permukaan sulu dikali albedo sulu dibagi luas permukaan sura dikali albedonya sura. Kecerlangan sulu sura ini akan kita cari ya. Akan kita cari ini berapa perbandingannya. Luas permukaan sulu ini kan bola ya, bola. Eksoplanet ya, eksomoon ini kan kita anggap bola ya. Luas permukaan bola adalah, coba luas permukaan bola ya kita eh, sebenarnya kalau kita bicara luas permukaan ya ini sebenarnya bukan bola sih ya. Kalau kita ngitung bola itu kan kenampakannya gini kenampakannya. Kalau kenampakan itu kan sifatnya kan gini gambarannya. Ini kan planet ya, planet kan tiga dimensi ya. Dia dilihat dari satelit nih, ada mata memandang nih. Jadi dia cuma lihat lihat beberapa sisi aja kan sebenarnya, lihat sisinya aja gitu kan. Ada permukaan gitulah permukaan itu. Kita pakainya luas permukaan bola ya, luas permukaan bola. Jadi kita anggap tanggap kalau dari pengamatan ya dia kelihatan kayak bulat gitu aja ya, bulat gitu. Maka kita anggap ke luas permukaan bola. Luas permukaan bola itu biar kuadrat ya. Sorry, luas permukaan lingkaran kok bola. Maaf, luas permukaan lingkaran. Luas permukaan lingkaran itu pi r kuadrat ya. Ya, coba saya cek ya. Bener ya. Luas lingkaran itu adalah eh pi r kuadrat terus seperempat pi d kuadrat ya. Berarti pi kali jari-jari, jari-jarinya Sulu ya. R Sulu dikuadratkan kali albedo 0,1 dibagi
Pi R Sura kuadrat kali 0,2. Keterangan sulung per keterangan Sura ya. Ini kan coret aja. R-nya Solo, tadi kan untuk radiusnya Solo kan seperlima Sura ya. Ini jadi seperlima R Sura. Dikuadratkan, jangan lupa ini R Sura kuadrat. Kali 0,1 kali 0,2. Terus, jadi KCL Sulu bagi kecerlangan Sura sama dengan seperlima pangkat 2. Nah ini ya satu ya, seperlima. 5 kali lipat 25 ya. Seper 25 R sur R sebentar. R Sura. Ini dengan R Sura ya. R Sura kuadrat kali 0,1 dibagi R Sura kuadrat kali 0,2. Ini coret ya. Ini kan sebenarnya coret aja. Ini jadi 1, ini jadi 2 kan. Berarti KCL Sulu per KCL Sura seper 25 bagi 2. Atau sama dengan seper 25 kali seper 2. Ini sebenarnya 2/1 ya, berarti kali seper 2. Sama aja berarti seper 50. KCL Sulu dan kecerlangan Sura. Kan kita diminta mencari tahu ya, seberapa seberapa ini, berapa kali Sulu lebih terang dari Sura. Berarti Sulunya. Kita cari Sulunya. Berarti ini kita kali silang ya. 50 KCL Sulu sama dengan 1 KCL Sura. Berarti kecerlangan Sulu, berarti seper 50 KCL Sura. Berarti artinya ya ini apa Solo lebih redup ya, karena kan dia cuma seper 50 dari Sura. Lebih redup ya, seper 50 ya. Ada ya, seper 50 ya. 84 jawabannya yang B. Ada jawabannya. 84B. Seperti itu ya, adik-adik. Oke, seperti itu caranya. Silakan bisa dicatat dulu atau mau nanti tetap saya kirimkan ya. Mungkin satu soal lagi adik-adik ya. Satu soal lagi. Tadi kan nomor 84. Sekarang kita ke nomor 85. Apa lima? Pernyataan berikut yang tidak akurat atau tidak benar kecuali. Pernyataan yang tidak akurat atau tidak benar. Berarti yang akurat ya. Cari yang benar ya. Kita cari yang benar.
Kita cari yang benar. Setiap benda dengan suhu di atas nol mutlak dimancarkan spektrum radiasi elektromagnetik tinggi pada semua frekuensi, yang merupakan radiasi termal atau benda hitam. Ini salah. Ini coba. Setiap benda dengan suhu di atas nol mutlak ya, itu akan memancarkan spektrum radiasi tertentu ya. Yang ini salah. Salah. Total flux yang dipancarkan benda hitam sebanding dengan pangkat 3 suhunya. Kalau menurut hukum Wien ya, kalau menurut hukum Wien, kalau sorry, kalau menurut hukum tentang flux ya, total flux sebanding dengan bukan dengan bukan dengan sorry flux matahari kita aja ya, bukan flux listrik. Nah ini sebanding dengan luminositas berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari matahari. Jadi nggak ada kaitannya dengan itu karena tergantung dengan jarak ya. Suhu keseimbangan di suatu planet yang memiliki atmosfer adalah suhu yang dimiliki planet jika sinar matahari yang datang diimbangi dengan radiasi keluar. Ini salah. Ini salah. Hanya partikel molekul gas yang mampu menyerap radiasi berfrekuensi tinggi memberikan pengaruh signifikan terhadap pembentukan atmosfer yang berputar dengan cepat. Nah, yang ini betul. Yang ini betul. Jadi kalau misalkan ada partikel yang punya radiasi berfrekuensi tinggi, ini bisa mempengaruhi signifikan pada terbentuknya lapisan atmosfer yang berputar dengan cepat. Ini betul yang D. Jika suatu planet punya atmosfer yang secara optik tipis pada panjang gelombang inframerah, suhu permukaannya dapat meningkat secara signifikan akibat efek rumah kaca. Ini salah, ya, ini salah. Karena untuk efek rumah kaca tidak dipengaruhi sama panjang gelombang inframerah. Tidak cuma inframerah, tapi juga di panjang gelombang yang lain. Kayak nanti adik-adik silakan ya untuk ke apa untuk baca-baca terkait dengan ini di bab tentang ini tentang eh, fotometrik dan spektroskopi bintang. Silakan baca-baca tentang fotometrik dan spektroskopi bintang. Itu akan cukup lengkap. Coba saya akan kirimkan modul ya, modul sambil saya coba akan kirimkan file yang tadi sama akan kirimkan coretan ini ya, coretan papan tulisnya. Jawaban Astro OSK 2024 ya. Saya coba akan simpan. Terus saya coba kirimkan ke grup ya sebentar. Oke. Oh ya, baik ada yang ibadah ya. Saya baru buka grup. Oke, sebentar. Ini saya kirimkan yang materi palsu tadi ya. Mas saya tambahkan yang otometrik dan spektroskopi bintang ya.
Saya kirimkan. So, mungkin yang lain sekalian ya, beberapa konsep tentang fisika planet yang perhitungan diameter sudut tadi juga saya kirimkan juga. Dan mungkin modul ya, saya kirimkan modul untuk modul belajar astronomi. Sama sekalian yang tadi ya, coretan-coretan. Oke, itu adik-adik ya, untuk paten kita, adik-adik jadi sudah